Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizza dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Yang kedua, ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Selanjutnya ada kolerasi antara manusia dengan lingkungan. Di sini saya akan membahas pengertian ekologi terlebih dahulu. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi secara harfiah ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Ilmu ini mirip dengan ekonomi, secara harfiah berarti ilmu dan aturan rumah tangga. Nomos adalah bahasa Yunani yang berarti hukum atau aturan. Memang dalam ekologi banyak terlihat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi meskipun seringkali ekologi tidak disebut. Kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi, misalnya yang pertama itu ekologi sebagai cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi yang merupakan studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan. Terus yang ketiga itu ekologi adalah biologi lingkungan. Selanjutnya, lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup. Di antaranya yang pertama tanah, yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan memperoleh bahan-bahan makanan atau mineral-mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah ini juga merupakan tempat tinggal manusia dan hewan-hewan. Yang kedua ada udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer. Oksigennya diperlukan untuk bernapas, gas karbon dioksidanya diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis, termasuk juga misalnya gas-gas yang kemudian larut dalam air yang diperlukan oleh makhluk yang hidup di dalam air. Yang ketiga air, baik sebagai tempat makhluk hidup yang tinggal di dalam air maupun air yang berbentuk sebagai uap yang menentukan kelembaban dari udara, yang besar pengaruhnya bagi banyaknya makhluk hidup yang hidup di darat. Yang keempat ada cahaya. Cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk hidup. Terus yang kelima ada suhu atau temperatur. Ini merupakan faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap makhluk-makhluk hidup. Tiap makhluk hidup mempunyai batas-batas pada suhu di mana mereka dapat tetap hidup. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen. Kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Terus selanjutnya ada konsumen, merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau memakan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Yang termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Selanjutnya itu ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi anorganik.
Dengan demikian, zat-zat anorganik ini dapat digunakan kembali oleh produsen untuk membentuk zat-zat organik atau makanan, termasuk kelompok ini misalnya kebanyakan bakteri dan jamur-jamur. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, satu rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Yang kedua, habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga, ada populasi. Menurut batasan dalam ekologi populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk hidup saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Lalu yang terakhir ada biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Seluruh ekosistem di permukaan bumi inilah yang disebut dengan biosfer. Selanjutnya ada pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil perburuan, mencari buah-buahan, serta umbi-umbian yang terdapat di hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani, dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah mencari tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Akan tetapi, lambat laun dengan bertambahnya jumlah populasi mereka, cara hidup semacam itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, mereka mulai mengenal cara bercocok tanam yang masih sangat sederhana, yaitu dengan membuka hutan untuk dibuat lading yang ditanami dengan umbi-umbian atau tanaman lain yang telah dikenalnya sebagai bahan makanan. Rumah-rumah mereka pada saat itu terbuat dari kayu yang beratap daun-daunan. Bila mana kesuburan tanah tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh panen yang mencukupi kebutuhan, mereka berpindah mencari tempat baru yang masih memungkinkan untuk bercocok tanam. Kembali mereka membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal serta ladangnya. Dan dalam mencari tempat mereka selalu memperhatikan sumber air, di mana mereka memilih tempat yang dekat dengan mata air di tepi sungai atau danau. Selain bercocok tanam, mereka mulai memelihara binatang-binatang. Lalu selanjutnya ada sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni yang pertama, sumber alam yang dapat diperbarui atau renewable research, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable resources, atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Sumber alam biotik mempunyai kemampuan memperbanyak diri atau bertambah, misalnya tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan telur atau melahirkan. Lalu lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat memperbarui dirinya. Bila sumber minyak, batu bara, atau bahan-bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang tersebut. Lalu yang terakhir ada penggunaan sumber-sumber alam. Manusia memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya, terutama pada penggunaan sumber-sumber lainnya. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa pertanian dan tanah. Tanah permukaan mengandung kadar unsur-unsur bahan makanan yang begitu tinggi dan siap digunakan oleh tanaman. Dengan adanya kemajuan dalam bidang pertanian, penggunaan tanah untuk pertanian dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut dapat ditingkatkan baik dengan cara memperluas area pertanian maupun dengan meningkatkan hasil tanah pertanian yang sudah ada.
Lalu yang kedua ada hutan. Kalau kita tinjau dari segi peranan hutan, maka hutan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni hutan pelindung, merupakan hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus, dan air tanah. Golongan kedua adalah hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanami jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, hutan damar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada air sebagai salah satu sumber alam yang terdapat di mana-mana di bumi, sungai, danau, lautan, dan di bawah tanah. Udara sebagai uap air yang kesemuanya meliputi 4/5 bagian seluruh permukaan bumi. Manusia menggunakan air dengan baik dan berusaha mencegahnya dari pencemaran-pencemaran yang mengganggu perjalannya fungsi vital air dalam. Lalu yang terakhir ada bahan tambang. Begitu banyak mineral dan bahan tambang lainnya yang dapat digali dan ditemui serta dimanfaatkan secara seimbang dalam kehidupan manusia. Pemakaian baja di dunia pada tahun 1967 diperkirakan mencapai 144 kg per kapita. Di Amerika pada tahun yang sama diperkirakan mencapai 568 kg per kapita. Pemakaian ini cenderung akan meningkatkan terus, dan demikian juga dengan bahan tambang lainnya. Maka dari itu, kita harus menemukan cara untuk menggunakannya setepat dan sehemat mungkin, mengingat bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.